Yo, what's up Timeword Gang? Dan gue bener-bener hype banget sih untuk LaMelo Ball join Minnesota Timberwolves. Oh my god, LaMelo Ball and Anthony Edwards duo is going to be insanely entertaining menurut gue di Minnesota Timberwolves. Walaupun bisa jadi PR disaster juga sih. Karena kalian udah pernah lihat lah ya, ini dua pemain kalau di interview di live TV ngomongnya apa adanya aja sih. Sering kersing juga sering sih. Jadi ya, it's gonna be fun lah watching this duo menurut gue next season. And LaMelo please nyetirnya lebih santai ya di Minnesota ya, karena di Minnesota banyak salju. LaMelo bro, bahaya tuh, licin banget sih. Jadi he needs to relax on the driving, but hey, it's gonna be fun menurut gue. Walaupun gue juga shock banget kemarin ini pas baca kalau Charlotte Hornets akan nge-trade LaMelo Ball dan juga Josh Green untuk Naz Reid, lalu juga 2033 unprotected first rounder, 3 first round swap, and of course 3 second round picks juga. Gue kaget karena ya itu gue bilang kayak di time kemarin bahwa Charlotte Hornets gue kira trendingnya lagi bagus banget gitu. Apalagi sejak 22 Januari ya, mereka itu finish the season itu sebagai tim ketiga terbaik loh, dengan 28 kali menang dan hanya 10 kali kalah. Jadi itu kenapa gue mikir oke, Charlotte Hornets got something good going on in Charlotte. Ternyata malah dipindahin their main guy. Jadi harusnya sih ada sesuatu sih behind the scenes yang terjadi yang kita nggak tahu itu kenapa makanya LaMelo sampai dipindahin. Karena menurut gue juga fanbase Charlotte tuh cinta banget loh, sayang banget sama LaMelo. Kemarin ada video berita muter-muter di kota Charlotte menanyakan tentang LaMelo pindah. Banyak banget yang bete guys, banyak banget. Why the would y'all trade LaMelo Ball, son? That's like the Bulls trading Jordan. Fan base is gonna really be mad. I'm sad. It's a tough day to be a Hornets fan. We don't want Josh Green. We don't want the future trades. Bring LaMelo back. Reverse the trade. Oh man, my heart was broken when I heard about it. It's terrible. Yeah, I mean, salah satu concernnya sih pasti tentang tentang LaMelo adalah injury history-nya dia. Kita tahu dia sempat pernah cuma main 40 game satu season. Tapi last season lumayan lah. Last season dia main 72 game di regular season. I think Minnesota of course making a big gambling. Kita udah tahu lah bagaimana franchise ini operates. Mereka nekat aja kayak mungkin setelah main ini dibantai sama San Antonio Spurs juga. Mereka mencoba untuk ganti looks-nya dan juga bagaimana mungkin offensive scheme-nya mereka akan berbeda next season. Obviously, so far udah hilang 2 big men, yaitu Julius Randle and Naz Reid. Gue nggak pernah nyangka sih kalau si Minnesota Timberwolves ini akan nge-trade Naz Reid sih, karena lo tahu ya Naz Reid itu sangat dicintai sekali sama semua fans Timberwolves. Banyak banget yang udah tato nama Naz Reid di tangannya, di kakinya. Itu ya rest in peace lah untuk semua orang yang melakukan hal itu kemarin ini di Minnesota. Dia juga Six Man of the Year kan ya, inget gue si Naz Reid, and of course aset juga untuk community di Minnesota. So jujur this is a big loss though, a big loss untuk Minnesota Timberwolves. Padahal yang photoshoot jersey barunya Naz Reid ya kemarin ini. Gokil sih. Kalau Julius Randle kayaknya fansnya Timberwolves sih nggak ada yang peduli ya, nggak ada yang sedih juga kayaknya, karena kemarin juga pas lagi lawan Spurs itu loyo banget mainnya, sayur banget sih. Sempet di elimination game itu dia cuma 3 poin aja coy. Itu kacau sih. Sebagai second option di Minnesota Timberwolves and lo cuma nge-score 3 poin di elimination game. Yeah, he needs to go. Banyak kok gue lihat ya online itu yang bilang kalau move ini tuh sangat questionable banget dari Minnesota Timberwolves. Apa sih mereka coba lakukan gitu dengan menambah seorang LaMelo Ball gitu, malah ngelepasin salah satu big man-nya mereka. Dan karena big man-nya Minnesota boleh dibilang tipis banget ya, cuma ada Rudy Gobert and Joan Berringer. Tapi menurut gue mereka all in sih untuk bisa develop si Berringer ini yang menurut gue super athletic dan juga bisa aja punya potensi kayak jadi Rudy Gobert. Obviously kalau kita ngomongin rim protection ya mereka cuma punya 2 itu aja sih, but I'm not really concerned about the defense di Minnesota. Obviously mereka masih ada Jaden McDaniels ya, we got Jaden McDaniels, ada Ayo Dosunmu, ada Josh Green, and you never know, maybe Terrence Shannon Jr., Jalen Clark yang baru sign 3 tahun. Ya mungkin beberapa pemain tersebut bisa aja gitu berubah menjadi pemain yang defense-nya jadi bagus. Memang sangat sayang banget Donte DiVincenzo ya kemarin ini kena Achilles, jadi gue nggak tahu dia apakah bisa balik lagi atau enggak next season ini. But I think they just gonna go all out on offense. Oh ya, by the way, Jaden McDaniels gue lihat sih kayaknya akan lebih baik main di posisi 4 ya. Kelihatannya sih seperti itu. Berarti ini gonna go all out untuk offense-nya mereka. Mereka akan coba untuk main cepat.
Karena kalau last year itu Minnesota setahu gue pace-nya tuh ada di urutan 20-an kali ya. Mereka nggak terlalu banyak nyetak poin di transisi, dan ini kayak jadi salah satu concern-nya untuk Chris Finch this off-season. Jadi dengan hadirnya LaMelo, obviously you know LaMelo court vision-nya bagus banget. Dia juga bisa push the ball, pinter banget untuk nemuin temennya in transition. Jadi harapannya adalah untuk Ant-Man dan juga Rudy Gobert itu bisa nyetak banyak poin yang cukup mudah di fast break. They just want to create easy baskets. Menurut gue dengan hadirnya LaMelo Ball. Dan juga mereka butuh kan. Mereka butuh point guard gitu loh. Tahun lalu ada Mike Conley, yes. Tapi mereka started kebanyakan kan dengan Dante yang bukan pure point guard. So right now menurut gue ini juga bisa mengurangi pressure dari Anthony Edwards ya, yang mungkin harus bawa bola kadang-kadang dari ujung ke ujung. So I think dengan hadirnya LaMelo, ini akan sangat membantu banget sih untuk menjadi primary ball handlernya di Minnesota. And of course, we know kalau LaMelo ini juga really good in half court gitu, apalagi man-to-man game. Mungkin dengan big man-nya Rudy Gobert, I think he could throw some lobs. Man-to-man game dengan Ant-Man juga menurut gue bisa aja sih mereka membuat defense lawan juga bingung nih mau jaga siapa nih, mau jaga LaMelo atau jaga Anthony Edwards nih, karena dua-duanya punya kemampuan nyetak poin. Kita tahu last year Anthony Edwards number 3 in scoring di NBA dengan 28,8 poin per game. Dia sering banget kena double team, obviously defense lawan banyak fokus ke dia lah ya, karena ya boleh dibilang pemain Minnesota lainnya nggak terlalu berbahaya banget shootingnya. Jadi sekarang dengan adanya LaMelo ini memberikan threats yang berbeda banget sih di offense-nya Minnesota. Jadi gue gak akan kaget kalau dengan adanya LaMelo tiba-tiba Anthony Edwards next season jadi top scorer di NBA. Gue gak akan kaget sama sekali. Jadi I think it's gonna be fun untuk menonton offense-nya Minnesota Timberwolves. Obviously gue juga suka banget sama Terrence Shannon Jr. Kita udah lihat beberapa kali dia bisa mencetak poin dengan banyak. Dia juga average-nya 14 poin per game saat melawan Denver Nuggets di playoff. So I'm hoping dia akan dapat role yang lebih besar. He's very explosive. He could dunk. He could jump out of the gym. So much fun juga untuk nonton dia. Belum lagi ada Isaiah Evans. Gue penasaran juga Isaiah Evans yang baru aja di draft dari Duke. Gue penasaran apakah dia bisa langsung kontribusi atau enggak nantinya untuk Minnesota. Like I said, masih ada Jalen Clark. Gue nggak tahu ya, Bones Highland masih under contract apa enggak ya. But if you see Ayo Dosunmu, Ant-Man, LaMelo, man, it's gonna be fun, man. Watching the backcourt of Minnesota Timberwolves is gonna be super athletic, it's gonna be super explosive. So, gue penasaran sih sama dinamika timnya nanti akan seperti apa, tapi harusnya menurut gue, it will work. It will work, apalagi mereka juga kebanyakan seangkatan ya. I think LaMelo, Ant-Man, Josh, and Jaden semuanya ada di draft tahun 2020. I think everybody could relate to each other. Jadi I think, oh my god, I can't wait sih. Gue bener jujur, gue seneng banget sih dengan trade ini for Minnesota Timberwolves. I wish pembawa acaranya Charlotte Hornets, si Eric Collins bisa di-trade juga ke Minnesota ya. Karena kangen sih pasti dengerin dia komenin tentang LaMelo, cause he's always fun sih, electric banget menurut gue pas lagi bawain game LaMelo. Jadi presidennya si Minnesota siapa? Tim Connolly? I think Tim Connolly emang terkenal ya dengan move-moving seperti ini. Mereka just F them picks, man. F them picks. We don't need them picks. Ya kita udah tahu dulu dia datengin Rudy Gobert. Sekarang datengin LaMelo. Menarik sih lihat trio ini. LaMelo, Ant-Man, Gobert, aka driving test, paternity test, and COVID test. In one team. Itu gak kawas ya, gue liat jokesnya di X ya tadi ini. Tapi LaMelo ini satu dari 3 pemain yang bisa average 20 plus PPG dan juga 7 plus APG in each of the last 5 seasons. Dua pemain lainnya adalah Nikola Jokic dan juga Luka Doncic. So he's in a very elite company, man, for that one. And yeah, Minnesota juga sebenarnya kan mereka coba datengin si Jaylen Brown kemarin ini, tapi nggak bisa. Lalu juga Giannis kayak pas lagi trade deadline mereka cobain juga tapi nggak berhasil. But yeah, finally menurut gue mereka punya a legit scorer next to Ant-Man. Apalagi ya like I said nggak punya point guard kan kemarin ini selain Mike Conley.
harusnya enak sih kalau ada LaMelo yang playmaking. Tapi ya itu, musuh utamanya adalah apakah mereka bisa stay healthy atau enggak. Kalau mereka bisa stay healthy, I think I love the move and I think they will be able to compete with the Spurs, OKC, with the Rockets, with the Lakers. I think West is gonna be really really fun sih next season. And OKC juga beberapa hari terakhir ini banyak move juga ya guys ya. Tapi yang paling penting hari ini sih mereka udah deal dengan big man mereka yaitu Isaiah Hartenstein. Menurut reportnya Shams, iHeart sudah deal lagi dengan harga 75 juta US dollar for the next 3 years atau untuk tambahan 3 tahun. Ini agak aneh ya wordingnya dari Shams, tapi kayaknya tambahan 3 tahun. Jadi sekarang ini si Isaiah Hartenstein itu terikat kontrak sampai 2029, tapi total kontraknya guaranteed bersama OKC adalah 135 juta US dollar. That's a lot of money for iHeart. But iHeart penting banget sih, karena kemarin banyak banget pertanyaannya apakah mereka bisa keep iHeart atau tidak, karena mereka punya 3 pemain dengan maximum contract sekarang ini, yaitu J-Dub, Shea, and Chet obviously. But akhirnya mereka bisa keep at least si iHeart. This is a good move from OKC, walaupun memang mereka juga ngedraft big man ya, Adai Mara di pick nomor 12 from Michigan. Obviously dia mungkin the biggest guy in the draft juga, 7'3". Mereka mengharapkan dia juga bisa menjadi salah satu pemain yang berkontribusi defensively, mungkin untuk menjaga Wemby next season. Tapi gue nggak tahu sih seberapa siap si Adai Mara ini, gue nggak tahu ya seberapa siap untuk main di NBA, karena kita harus nungguin dulu pas lagi regular season. But yeah, they keep their size untuk bisa match up dengan Wemby. Kita tahu seberapa serunya iHeart tarik-tarikan sama Wemby selama Western Conference Finals kemarin ini. But kemarin juga actually si OKC juga lepas beberapa shooternya ya, karena ini untuk bisa release some salary cap, some luxury tax. Mereka kemarin ngelepas Aaron Wiggins ke Atlanta Hawks, and of course Isaiah Joe ke Detroit Pistons. Detroit menurut gue lumayan oke nih dapetin Isaiah Joe yang 40% 3-pointnya. I think that's what they need. Gue gak tahu si Duncan Robinson, is Duncan Robinson still on the contract in Detroit? Kalau masih ada sih enak banget tuh, ada 2 shooter. Isaiah Joe lu tahu dari bench dia bisa langsung red hot, bisa nembak 3-point, instant offense. Kita tahu kemarin ini Detroit juga ada masalah dengan offense mereka, terutama shooting. So this is a good pickup. Atlanta Hawks juga lumayan ya nambah Aaron Wiggins. I think Aaron Wiggins is really good, man. He is super underrated, man. Menurut gue dia underrated banget karena ketutup sama banyak pemain di OKC Thunder. But I think Atlanta Hawks pick up-nya oke banget sih kemarin si Aaron Wiggins. And obviously mereka menjadi tim satu-satunya yang bisa mengalahkan New York Knicks 2 kali di playoff. Tidak ada lagi tim yang bisa ngalahin New York Knicks 2 kali di playoff. Sekarang kita udah tinggal nunggu kayaknya mungkin apakah mereka akan make decision on Lu Dort atau tidak ya. Kayaknya Lu Dort gue gak tahu nih, gue juga belum baca banget tadi Lu Dort. Apakah dia restricted free agent atau enggak di season. Tapi yang pasti guardnya OKC udah cukup banget lah. Ada Shea, Cason Wallace, ada J-Dub nanti kalau udah balik, of course AJ Mitchell, Jared McCain yang bersinar kemarin di playoff. Mereka juga pick up another rookie, Bennett Sturts. Semoga gue gak salah ngomongnya. Bennett ini lumayan lah, punya kemampuan shot making yang cukup bagus sih di college kemarin ini. Jadi I think bisa aja pemain yang disiapkan nanti untuk menjadi pelapis juga di OKC Thunder. But yeah, you know lah, Sam Presti doing all his magic. Dan mereka mungkin masih punya picks lumayan banyak juga ya beberapa tahun ke depan ini. Oh ya, sebelum gue lupa, Kobe White juga baru aja di-extend ya sama Hornets 74 juta untuk 3 tahun. Ini kelihatannya Kobe White yang akan jadi starting point guard-nya nanti di Charlotte Hornets. Tapi ya, the face of the franchise kayaknya Con Knippel sih. I think Con Knippel yang akan menjadi number 1 optionnya. Bebannya berat juga ya untuk seorang sophomore. Apalagi kita tahu main di play-in tournament, sempat struggle banget dengan tembakannya. Nembaknya hanya 5 dari 22 total, dan juga 3-pointnya 1 dari 12. So, pengalaman yang cukup bagus untuk Con Knippel mainin di playoff. I think he learned a lot pastinya dari experience itu. And I think he will try to bounce back. And yeah, like I said, Kobe White, Con Knippel, and Brandon Miller I think jadi mukanya lah, dan juga jadi core nanti untuk Charlotte Hornets next season. Ini Jaylen Brown juga kayaknya beneran akan pindah ya kayaknya ya. Kayak si Shams kemarin report lagi kalau Boston Celtics ini lagi nyari tim yang mungkin mau lepas kayak 4 first round picks. So they want first round picks banyak sih in return for Jaylen Brown. Gila, ini gak ada obat sih off-season kali ini sih. Belum juga 2 minggu kayaknya off-season ya. Ini Giannis sudah pindah, LaMelo udah pindah. Kalau ditambah JB pindah tim juga either minggu depan atau 2 minggu lagi.
wah ini makin rame sih off seasonnya sih, gokil sih off season ini benar-benar nggak ketebak banget ya. Menurut gue, dia kemarin ini sih gosipnya mungkinnya bisa ke Portland atau juga mungkin bisa ke, Clippers nggak punya pick sih. Bingung gue, tapi kayak gosipnya paling kencang kayak ke Portland ya si Jaylen Brown ini ya sekarang ini. Seru sih kalau bisa lihat duet dia sama Damian Lillard and Jrue Holiday. I think that could be a very interesting team juga sih untuk si Portland Trailblazers. So I think up next is JB man, karena Lakers gue nggak tahu nih Lakers nih gimana. Gosipnya mungkin mau datengin si Mitchell Robinson, mungkin Jared Allen, Jalen Duran, Walker Kessler, Miles Turner. Gila, ini udah berapa tahun nih coba datengin big man ini, tapi kayaknya belum terjadi juga ya untuk Lakers. Tapi again, kalau Lakers juga bisa datengin pemain kayak Peyton Watson aja, kayak udah lumayan juga sih. Bisa datengin Peyton Watson atau Lu Dort gitu, kayak udah mantap juga. Atau Dillon Brooks, that's gonna be interesting. Tapi ya kita tunggulah nanti bagaimana kelanjutan dari keseruan off season ini. Ini dulu time outnya guys. Kita kalau off seasonnya ya cukup pendek lah time out, tapi it's okay, still fun untuk bacain komentar-komentar kalian juga. Dan pastinya guys jangan lupa untuk nonton vlog gue dari IBL Finals Game 4. Gue udah upload tadi pagi, seru juga main gamenya. Akhirnya Bogor bisa memaksakan juga untuk game kelima. So tomorrow night, cannot wait. Udah the last game of the season di IBL, gila cepet banget ya, nggak terasa. May the best team wins. Besok ini kayak besok udah benar-benar udah tinggal harinya siapa sih. Udah nggak terlalu banyak X and O's, udah tinggal siapa yang bisa eksekusi lebih bagus, siapa yang bisa masukin bolanya, mereka yang akan menang. I think lebih ke will ya, siapa yang willnya lebih tinggi untuk bisa menangkan game besok. So ditunggu ya vlognya untuk game kelima. And once again guys, if you love Time Out, if you love this channel, jangan lupa untuk support guys, scan the QR code. Please join jadi member agar gue bisa terus juga bikin time out ke depannya dan juga liput basket Indonesia selalu. So once again, thank you so much guys for watching. Ditunggu komentarnya. I really appreciate everybody. I'll see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.